underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, kemarin ada 2 petugas sita pajak yang dibunuh oleh wajib pajak, tepatnya di Nias, Sumatera Utara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kejutan, ya, betul-betul kejutan. Rasanya ini adalah peristiwa yang pertama seorang petugas pajak bagian penagihan atau bagian sita itu dibunuh oleh wajib pajak. Ya, ini sejarah paling kelam di Indonesia dalam soal perpajakan. Ya, saya ikut prihatin ya. Mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Tetapi kalau kita telaah, mengapa kok hal ini bisa terjadi kan? Nah, ceritanya begini. Ada banyak pengusaha di dalam urusan dengan kantor pajak itu sering-sering juga merasa bahwa dirinya diperes ya. Mestinya dia merasa sudah bayarnya cukup, tetapi dari pihak kantor pajak merasa ini kurang. Ya, karena banyak peraturan yang abu-abu. Nah, ini menjadikan kesempatan untuk melakukan pemerasan atau mematahkan semua alasan dari pihak wajib pajak agar supaya dengan tujuan pembayaran pajak itu bisa dinaikkan terus. Nah, di dalam kejadian ini konon tagihan pajaknya itu 14 miliar. Perusahaan ini ada di Nias, Sibolga, Sumatera Utara. Usahanya adalah karet, ya, perkaretan. Kita tidak punya data apakah ini kebun karet atau penyadapan karet, getah karetnya itu kita kurang jelas ya. Tetapi yang tahu bahwa tagihannya itu sebesar 14 miliar. Lah, pemerintah memang lagi getol-getolnya mencari pajak yang belum dibayar kan. Makanya ditagih dengan kekerasan mungkin. Kalau nggak bayar disita macam-macam itu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa wajib pajaknya ini sudah berani melakukan pasang badan, itu mestinya ada sesuatu yang salah di sini. Sebetulnya petugas pajak itu kan mempunyai kekuasaan untuk menentukan penilaian atas dasar jabatan. Kalau di dalam negosiasi sudah tatap muka, sudah argumentasi masalah besar kecilnya pajak yang harus dibayar, kalau memang kelihatan wajib pajaknya itu sudah betul-betul pasang badan, itu ya mestinya petugas pajaknya itu harus hati-hati dan mengerti dengan betul kan? Karena peraturan kita itu kan susah ya, karena tadi saya bilang abu-abu itu. Ya, jadi kalau memang ada wajib pajak yang sudah memang pasang badan mengatakan bahwa saya tidak bisa membayar sedemikian besarnya, dan memang kekayaannya dia itu tidak ada sebesar itu untuk membayar pajak, saat itulah kemungkinan putusan yang diambil oleh petugas pajak itu adalah kompromi. Ya sudah, besarnya berapa? Ya, karena kalau sudah berani pasang badan dengan membunuh ini menjadi situasi yang tidak bagus. Adakah contoh yang lain, Om Bob? Pernah juga, ya, dulu ada cerita seorang wajib pajak itu dikenakan pajak yang besar sekali. Besar sekali, akhirnya sang wajib pajak tadi mengatakan, ya, karena dalam situasi sekarang ini petugas pajak itu mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan bisa menentukan merah hijaunya sang wajib pajak, dia kalau sampai tidak bisa bayar, ya nanti saya akan melakukan perhitungan secara tersendiri kepada petugas pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dia bayar itu. Nah, inilah yang saya katakan, karena urusan pajak kita ini kurang transparan, kurang sederhana, ya. Jadi ini menimbulkan masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu. Kalau seperti ini, mestinya bagaimana, Om Bob? Dengan kejadian ini, memang mestinya Dirjen Pajak juga harus mulai memikirkan bagaimana caranya membayar pajak yang lebih sederhana. Ya, sekarang masalah e-filing pajak aja ini kan jadi nggak karuan nih ya. Juga mau nyerahkan SPT pajak aja kadang-kadang dipersulit. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Padahal kan wajib pajak itu mau bayar pajak. Mau bayar aja kok dipersulit. Ya, itulah yang menjadi bahan renungan kita bersama.
Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om